Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kitabul ilmi li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala al-faslu tsani fadailul ilmi. Pembahasan yang kedua atau fasal yang kedua adalah keutamaan ilmu. Laqad madahallahu subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlahu wa hassa ibadahu alal ilmi wal tazawwadi minhu wa kadzalika as-sunnatul mutahharatu. Allah telah memuji ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji ilmu dan pemiliknya. Wa hassa ibadahu, serta mendorong hamba-hambanya untuk berilmu dan iltazawwadi, berbekal dengannya. Wa kadzalika as-sunnatul mutahharatu, demikian juga sunnah yang suci juga telah memuji. Fal ilmu min afdalil a'mali shalihati, ilmu adalah amal saleh yang paling utama. Wa huwa min afdali wa ajallil ibadati, dan ilmu juga merupakan ibadah yang paling mulia serta paling utama. Ibadati tatawu'i, dari ibadah tatawu', li'annahu naw'un minal jihadi fi sabilillah, karena ilmu merupakan termasuk jenis dari berjihad di jalan Allah. Fa inna dinallahi azza wa jalla inna maqama bi amrayni, karena sesungguhnya agama Allah azza wa jalla hanya akan tegak dengan dua hal. Ahaduhuma al-ilmu wal burhanu, yang pertama dengan ilmu dan burhan, penjelasan. Wa tsani al-qitalu wassinanu, yang kedua adalah dengan perang dan senjata. Fala budda min hadainil amrayni wa la yumkinu an yakuma dinullahi wa yadharu illa bihima jami'an. Maka kedua hal ini fala budda, harus ada dua perkara ini, dan tidak mungkin agama ini tegak dan juga menang berjaya kecuali dengan keduanya seluruhnya. Wal awalu min huma muqaddamun ala tsani, dan perkara yang pertama yaitu ilmu ini muqaddam, didahulukan dari perkara yang kedua. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yughayyiru ala qaumin hatta tablughuhum ad-da'wata ila Allah azza wa jalla, hatta tablughuhum ad-da'watu ila Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merubah, la yughayyiru ala qaumin, sampai tidak merubah suatu kaum sampai tersampaikan dakwah kepada Allah azza wa jalla. Fa yakunul ilmu qad sabaqal qital, qad sabaqal qitala, maka ilmu
mendahului perang. Qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ataukah orang yang beribadah sepanjang malam sambil bersujud dan berdiri karena takut akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya. Fal istifhamu huna labudda fihi min muqabili amman huwa qa'imun qanitun ana al-laili wan nahari ay kaman laisa kadzalika. Maka istifham kata tanya di sini mesti memiliki muqabil lawan kata. Apakah orang yang beribadah sepanjang malam dan siang sama dengan orang yang keadaannya tidak demikian? Wa tarfusani al-mufaddali alaihi mahdufun lil ilmi bihi. Fahal yastawi man huwa qanitun ana al-laili sajidan aw qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Hal yastawi huwa wa man huwa mustakbirun an ta'atillah. Maka golongan tarfusani, golongan kedua yang keutamaannya kurang adalah golongan yang tidak berilmu. Maka apakah sama orang yang beribadah sepanjang malam sambil bersujud dan berdiri karena takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Allah, apakah sama dengan orang yang mustakbir, bersegera kepada ketaatan kepada Allah? Apakah sama? Jawabannya al-jawabu la yastawi. Fahadha alladhi huwa qanitun yarju sawaballahi wa yahdharul akhirata hal fi'luhu dzalika an ilmin aw an jahlin. Maka jawabannya adalah tidak sama. Fahadhal ladzi, maka orang yang beribadah dengan mengharap pahala dari Allah dan takut akhirat, apakah ibadahnya ini berdasarkan ilmu atau berdasarkan kebodohan? Al jawabu an ilmin, maka jawabnya adalah berdasarkan ilmu. Walidzalika qala hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Maka Allah berfirman, apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanyalah orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran. La yastawi alladhi ya'lamu walladhi la ya'lamu kama la yastawi al-hayyu wal mayyitu was-sami'u wal asamu wal basiru wal a'ma. Al-ilmu nurun yahtadi bihi al-insan wa yukhriju bihi minadh dhulumati ila an-nuri. Al-ilmu yarfa'ullahu bihi man yasha'u min khalqihi. Maka tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sebagaimana tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati, orang yang mendengar dengan orang yang tuli, orang yang melihat dengan orang yang buta. Ilmu adalah cahaya yang bisa dijadikan petunjuk oleh manusia sehingga mereka bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dengan ilmu Allah mengangkat dengannya siapa saja yang dikehendaki dari kalangan
makhluknya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darajat. Walihada najidu anna ahlal ilmi mahalus sana'i kullama dhukiru asnan nasu alaihim wa hadha rafa'a lahum fid dunya amma fil akhirati fa innahum yartafi'una darajatin bihasbi ma qamu bihi minad da'wati ila Allahi wal amali bima amilu. Maka lihada najidu, kita dapati bahwa ahlul ilmi merupakan mahal, tempatnya pujian. Kullama, tiap nama mereka disebut, maka manusia selalu memujinya. Ini adalah pengangkatan bagi mereka, pengangkatan derajat bagi mereka di dunia, sedangkan di akhirat derajat mereka diangkat sesuai dengan kedudukan mereka di dakwah kepada Allah dan amal dari apa yang mereka miliki, ketahui dari ilmu. Innal abida haqqan walladhi ya'budu rabbahu ala basiratin wa yatabayyanu lahul haqq wa hadhihi sabilun nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya seorang hamba yang sejati adalah orang yang beribadah kepada Rabb-nya di atas basirah, di atas ilmu, dan jelas baginya al-haq atau kebenaran. Inilah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah, yang aku bersama pengikutku. Maka masih Allah, dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik. Fal insanu alladhi yatatahharu wa huwa ya'lamu annahu ala tariqin syar'iyyin hal huwa kalladhi yatatahharu min ajli annahu ra'a abahu aw amahu yatatahhara. Maka seorang manusia yang bertaharah dalam keadaan dia mengetahui, berilmu bahwa dia bertaharah dengan tuntunan jalan yang syar'i sesuai dengan syariat, apakah sama dengan orang yang bertaharah karena dia melihat cara bersuci bapaknya atau ummahu? Nah, berarti atau bersuci, cara melihat cara bertaharah bapaknya atau ibunya. Ayyuhuma ablagu fi tahqiqil ibadati, mana yang lebih sempurna dari merealisasikan ibadah? Rajulun yatatahharu li'annahu alima anna Allah amara bit-taharati wa annaha hiya taharatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayatatahhara fayatatahharu imtisalan li amrillahi wattiba'an li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam am rajulun akharun yatatahharu annahu hadha huwal mu'tadu indahu. Mana yang lebih sempurna
dalam merealisasikan ibadah. Seorang yang bersuci karena dia mengetahui bahwa Allah memerintahkan untuk bersuci, bertoharoh, dan apa yang dia lakukan merupakan cara bersuci Nabi, lalu dia bersuci karena melaksanakan perintah Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah, ataukah seorang yang bersuci atas dasar kebiasaan di sisinya? Fal jawabu bila syakka annal awwala huwa alladhi ya'budullaha ala basiratin. Tanpa diragukan lagi bahwa orang yang pertamalah yang lebih sempurna dalam beribadah kepada Allah atas dasar basirah, ilmu. Falyastawi hadha wa dhaka fa in kana fa'ala kulla minhuma bahidan lakin hadha an ilmin wa basiratin yarjullaha azza wa jalla wa yahdharul akhirata wa yash'uru bi annahu muttabi'un li rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka sama, sekalipun keduanya melakukan hal yang sama, akan tetapi orang yang pertama melakukannya berdasarkan ilmu, mengharap kepada Allah dan takut kepada akhirat, serta menyadari bahwa dia sedang mengikuti Rasul. Waqifu inda hadihin nutqati was'alu hal nastash'aru indal wudu'i bi annana namtasilu li amrillahi subhanahu wa ta'ala fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka saya cukupkan pada pembahasan poin ini dan saya bertanya, apakah kita menyadari ketika berwudu bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman Allah ta'ala, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Halil insanu inda wudu'ihi yastahdiru hadhil ayata wa annahu yatawadda'u imtisalan li amrillah. Apakah ketika seorang berwudu dia menyadari ayat ini dan dia berwudu karena melaksanakan perintah Allah? Hal yastash'aru anna hadzal wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu yatawadda'u ittiba'an li Rasulillah? Apakah dia menyadari bahwasannya wudu ini adalah wudu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-jawabu na'am. Jawabannya adalah iya. Al-haqiqatu anna minna man yastahdiru dhalika wa lihada yajibu inda fi'lil ibadati an nakuna mumtasilina li amrillahi biha hatta yatahaqqaqa lana bidhalikal ikhlasa wa an nakuna muttabi'ina li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pada kenyataannya di antara kita ada yang menyadari hal itu. Oleh karena itu, ketika mengerjakan ibadah, kita wajib meniatkan untuk melaksanakan perintah Allah, sehingga dengannya maka terwujudlah keikhlasan. Kita pun mesti meniatkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu na'lamu anna min syurutil wudu'i an-niyata, lakinna an-niyata qad yuradu biha niyatul amali wa hadha alladhi yabhasu fil fiqhi wa qad yuradu biha niyatul ma'muli lahu wa hina idhin alaina an
natanabbaha li hadzal amril 'azimi wa hiya an nastahdira wa nahnu naqumu bil ibadati an namtasila amrallahi biha litahqiqil ikhlasi wa an nastahdira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa nahnu lahu muttabi'una fiha litahqiqil mutaba'ati li'anna min syurutis sihhati al-amali al-ikhlasa wal mutaba'ata. Kita mengetahui, nahnu na'lamu, mengetahui di antara syarat wudu adalah niat. Akan tetapi niat ini terkadang dimaksudkan untuk beramal, dan inilah yang dibahas dalam fikih. Waqad irad biha, yang dimaksudkan dengan niat ini adalah niat apa yang diamalkan, dan ketika itu hina idin kita harus memperhatikan perkara yang agung ini, yaitu kita menyadari bahwa kita beribadah dalam rangka melaksanakan ibadah Allah agar keikhlasan dapat tercapai, dan juga menyadari bahwa Rasulullah SAW melakukan hal itu dan kita pun mengikutinya dalam hal ini agar sikap mengikuti pun tercapai. Ya, litahqiqil mutaba'ati, karena di antara syarat sah amalan adalah al-ikhlas al-mutaba'ah alladzina bihima alladaini bihima tatahaqqaqa syahadata annahu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dengan keduanya maka terrealisasikan syahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Taib, ini adalah pengantar dari pembahasan keutamaan ilmu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.